Halo, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah metode numerik bersama saya Patricius Batarius. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode posisi salah atau false position method dalam menyelesaikan persamaan nonlinear. Dalam hal ini mencari akar persamaan nonlinear. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah contoh dalam menggunakan metode posisi salah, di mana diketahui sebuah fungsi fx sama dengan e pangkat x kurang 2 kurang x kuadrat, dan dalam soal ini diketahui nilai xi sama dengan 0,5 dan nilai XU sama dengan 1,5 dan ES-nya diketahui 1% sebagai syarat kita berhenti algoritmanya jika nilai harga mutlak EA-nya nanti lebih kecil dari ES. Mari kita mengerjakan soal ini dengan menggunakan metode posisi salah. Seperti kita ketahui, algoritma metode posisi salah sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu pertama kita tentukan nilai XL dan XU sebagai akar tebakan awal, di mana nilai XL dan XU lebih kecil 0. Dan di dalam soal sudah diketahui nilai XL atau di sini ditulis XI dan XU-nya, XL-nya atau XI-nya sama dengan 0,5, XU-nya 1,5. Langkah pertama atau langkah selanjutnya adalah kita menghitung nilai akarnya atau XR sama dengan XU kurang nilai kurang FXU kali XL kurang XU dibagi XL kurang XU. Dari soal yang ada, mari kita hitung bersama-sama. XI sama dengan 0,5, XU-nya sama dengan 1,5. Maka nilai FXI atau nilai F 0,5 sama dengan min 0,60128 dan nilai FXU atau F1,5 XU-nya diganti dengan nilai 1,5 sama dengan 0,23169. Nilai ini berasal dari mana? Dan juga nilai yang ini min 0,60128 itu berasal dari soal. Kita perhatikan soalnya, fx sama dengan e pangkat x kurang 2 kurang x kuadrat. 0,5 ini kita masukkan, kita ganti nilai x-nya dengan 0,5, yaitu nilai xi-nya berarti fxi atau f 0,5 sama dengan e pangkat 0,5 kurang 2 kurang 0,5 pangkat 2. Dengan nilai E-nya sendiri adalah 2,718 sekian. Bisa Anda lihat sendiri di kalkulatornya. Demikian pun nilai FXU yaitu 0,23169 diperoleh dari nilai XU-nya 1,5 ini saya masukkan ke persamaan fungsinya. Nilai XU 1,5 saya ganti dari nilai X ini menjadi E pangkat 1,5 kurang 2 kurang 1,5 kuadrat. Sehingga nilainya 0,23169. Langkah selanjutnya kita hitung akarnya menggunakan rumus
metode regula falsi atau metode posisi salah. Rumus metode posisi salah sendiri seperti ini. XR sama dengan XU kurang FXU kali XL kurang XU dibagi FXL kurang FXU. Dari nilai-nilai ini kita sudah hitung tadi, XU-nya adalah 1,5 kurang FXU yang ini 0,23169 dikali XL kurang XU. XL-nya yaitu XI ini 0,5 kurang 1,5 mengikuti rumus dibagi FXL. FX di sini saya pakai FXI contohnya yaitu min 0,60129 kurang FXU berarti kurang yang ini kurang 0,23169. Hasilnya pada iterasi pertama nilainya adalah 1,2219. Iterasi berikutnya atau langkah yang ketiga adalah menentukan nilai XI baru ataukah XU yang baru sesuai dengan algoritma metode posisi salah. Sesuai dengan algoritma metode posisi salah, jika pada langkah yang ketiga, jika perkalian antara FXL kali FXR lebih kecil 0, maka akar terletak antara XL dan XR. Untuk iterasi berikutnya, XL-nya tetap, XU-nya yang berubah menjadi XR dari XR ini tadi. Tetapi jika perkalian XL kali FXR lebih besar 0, maka akan terletak antara XR dan XU. Maka yang berubah adalah XL menjadi XR, yang ini untuk menjadi XL untuk perhitungan iterasi berikutnya, dan XU-nya tetap. Tetapi jika perkalian antara FXL kali FXR-nya sama dengan 0, iterasi atau algoritma dihentikan, akarnya adalah XR. Nah, sekarang mari kita lihat contoh lanjutan contoh tadi. Perkalian antara FXI atau FXL ini kali FXR, di mana nilai FXI-nya adalah min 0,60128 dan nilai FXR-nya min 0,09941, yaitu nilai minus kali minus nilainya plus, yaitu lebih besar 0. Karena lebih besar 0, maka yang berubah adalah XI menjadi XR, yaitu 1,2219. Yang ini XR ini tadi 1,2219. Untuk iterasi berikutnya XI-nya menjadi 1,2219, bukan 0,5 lagi, tetapi 1,2219. XU-nya berapa? XU-nya tetap 1,5. Sehingga nilai FXI sama dengan min 0,09941. Nilai ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari masukkan nilai XI ini atau 1,2219 ini ke persamaan fungsinya. E pangkat X kurang 2 kurang X kuadrat. Nilai dari 1,2219 dimasukkan ke sini menjadi E pangkat 1,2219 kurang 2 kurang nilai 1,2219, sehingga diperoleh angka adalah min 0,09941. Selanjutnya untuk menghitung nilai XR-nya, kembali ke rumus yang ini lagi, yaitu XU. XU-nya adalah 1,5 tadi, yang ini
XU 1,5 kurang FXU. FXU-nya berapa? F1,5 0, ini 0,23169 kali XL kurang XU. XL-nya berapa? Bukan 0,5 lagi, tetapi yang sudah diganti tadi menjadi 1,2219 kurang XU kurang 1,5 dibagi FXL. Yang ini nilainya min 0,09941 kurang FXU 0,23169, hasilnya 1,3054. Langkah selanjutnya kita sudah mendapatkan nilai XR yang pertama tadi 1,2219, XR iterasi berikutnya adalah 1,3054. Maka untuk menentukan apakah kita masih melanjutkan ke iterasi berikutnya, kita cek nilai dari EA-nya, yaitu kesalahan mutlak aproksimasi. Dengan rumus harap diingat bahwa nilai iterasi sekarang dikurangi dengan nilai iterasi sebelumnya, iterasi pada langkah sebelumnya, dibagi dengan nilai iterasi sekarang, harga mutlak, kemudian dikali 100%. Nah, pada iterasi yang kedua, nilai dari ER-nya adalah 1,3054. Anda perhatikan di sini, nilainya 1,3054. Iterasi sebelumnya adalah 1,2219. Sehingga nilai dari EA-nya 1,3054 yang sekarang kurang sebelumnya 1,2219. Hasil pengurangan ini dibagi dengan 1,3054 yang nilai sekarang, harga mutlak dikali dengan 100. Nilainya 6,397%. Masih lebih besar dari 1% dari nilai ES yang disyaratkan tadi. Nah, untuk itu kita lanjut lagi ke langkah berikutnya atau iterasi berikutnya. Yang perlu dicek lagi adalah nilai FXL atau FXI kali FXR. Nah, FXL kali FXR. Kita cari dulu nilai FXR-nya, yaitu 1F pada titik 1,3054 sama dengan nilainya min 0,014905, yaitu memasukkan nilai ini ke persamaan sebelumnya atau persamaan fungsinya E pangkat X, X-nya diganti, dikurangi 2 kurang X pangkat 2. Nilainya adalah minus 0,014905. Kita hitung nilai FXL ini kali FXR sama dengan minus 0,09941 kali minus 0,14905. Minus kali minus positif, berarti lebih besar 0. Karena lebih besar dari 0, maka XL-nya yang diganti dengan XR, yaitu 1,3054. FXL, nilai dari FXL yaitu ini tadi min 0,01490. Kita hitung lagi XR-nya menggunakan rumus metode posisi salah, yaitu XR sama dengan XU kurang FXU kali XL kurang XU dibagi FXL kurang FX. Masukkan nilainya, XU-nya 1,5, kemudian FXL-nya ini FXU, kemudian kemudian XL kurang XU dibagi dengan FXL kurang FXU. Nilainya 1,3054.
31.716. Sehingga hitung lagi nilai EA-nya, harga mutlak kesalahan mutlak aproksimasi, yaitu nilai sekarang, nilai iterasi sekarang 1,31716 kurang nilai iterasi sebelumnya pada langkah sebelumnya, yaitu 31,3054 dibagi 1,31716 nilai sekarang. Harga mutlak ini di atas dikurangi dulu, kemudian hasilnya dibagi dengan ini, harga mutlak di positif kali 100 sama dengan 0,8928%. Ternyata nilai dari EA mutlaknya sudah lebih kecil dari 1%, hingga kita berhenti melanjutkan proses perhitungannya karena sudah memenuhi syarat. Dengan kata lain, XR-nya sekarang adalah 1,31716. Ternyata dari hasil ini metode regula falsi atau metode posisi salah lebih cepat konvergen atau lebih cepat mendapatkan hasilnya, akarnya, daripada metode bisection, tetapi belum teliti. Hal ini dibuktikan dengan nilai EA aproksimasi kesalahan aproksimasi mutlaknya dari kedua metode. Untuk XR 1,3203, EA-nya 0,59 pada metode bisection, sedangkan metode regula falsi XR-nya 1,31716, EA-nya 0,8928. EA bisection masih lebih kecil regula falsi, tetapi metode bisection pada slide sebelumnya ada 7 iterasi, tetapi metode regula falsi hanya 3 iterasi. Demikian proses penjelasan saya mengenai metode regula falsi atau metode posisi salah. Ini saya ganti dulu supaya jangan bingung. Ini adalah XL, ini juga XL, supaya sesuai dengan rumus XL kurang XU sebenarnya pada dasarnya sama XI atau XL, maksudnya demikian. XL. Ambil dan tentukan posisi Anda yang nyaman dan jauh dari gangguan apapun. Jadi sudah saya ganti supaya jangan membingungkan. Jadi XI tadi saya sudah ganti dengan XL. Bisa di-review kembali video sebelumnya, pada langkah sebelumnya dicek kembali supaya jangan membingungkan bahwa XI atau X ini L adalah XI atau XI sama dengan XL, supaya sesuai dengan rumus. Sampailah kita pada kesimpulan antara metode tertutup, antara metode bisection dengan metode regula falsi, di mana metode bisection dari soal yang sama lebih lama atau iterasinya lebih banyak, 7 iterasi untuk mendapatkan akar, sementara metode posisi salah atau regula falsi hanya 3 iterasi. Tetapi dalam hal ini nilai EA atau kesalahan aproksimasi mutlak metode bisection masih lebih bagus dari metode regula falsi. Demikian presentasi kali ini, bagaimana menyelesaikan metode regula falsi atau metode posisi salah untuk menentukan akar persamaan non-linear. Sampai ketemu di video berikutnya.